Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Dalam video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Disimak ya. Sebelum itu, marilah kita kenali dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini menemukan informasi penting, pengertian, ciri, dan struktur kata dan kalimat dalam teks eksplanasi. Materi yang akan dipelajari adalah menggali isi teks eksplanasi ilmiah, ciri-ciri teks eksplanasi, menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran, menilai bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi, dan mengenal kosakata baku. Anak-anak, mari kita kenali dulu apa yang disebut dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisikan penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Sebagai contohnya, yaitu teks yang menjelaskan tentang gunung meletus. Bahasan berikut ini yaitu menemukan informasi penting teks eksplanasi. Dalam menemukan informasi penting, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Langkah pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Langkah kedua, menentukan topik yang dibicarakan. Dan langkah ketiga, menemukan ide pokok dalam tiap paragraf. Langkah keempat, menjawab pertanyaan sesuai dengan topiknya. Langkah-langkah ini harus kalian lakukan secara berurutan dalam menentukan informasi penting teks eksplanasi. Bahasan berikutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Ada dua ciri yang harus kalian ketahui dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu prinsip dari teks eksplanasi, disusun berdasarkan sebab dan akibat. Nah, selanjutnya yaitu isi dari teks eksplanasi. Isi dari teks eksplanasi ini memuat informasi berdasarkan fakta, faktual yang bersifat ilmiah, jadi bukan fiksi atau karangan. Selanjutnya yaitu struktur dari teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi ini yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berada di paragraf awal yang berisi pernyataan umum tentang suatu topik. Yang kedua yaitu deret penjelas. Deret penjelas ini adalah paragraf yang berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi ini biasanya disebut dengan paragraf penutup berisi tentang kesimpulan topik. Bahasan selanjutnya yaitu menyajikan teks eksplanasi dalam peta pikiran. Ini penting sekali untuk diingat. Dalam menyajikan teks eksplanasi dalam peta pikiran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca teks eksplanasi dengan seksama. Langkah yang kedua yaitu menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Langkah ketiga setelah kalian menentukan ide pokok, langkah ketiga yaitu menulis kata kunci dari ide pokok pada tengah-tengah peta pikiran atau sebagai judul. Langkah keempat yaitu menulis dan menyusun ide pokok menjadi bentuk peta pikiran yang utuh. Bahasan selanjutnya adalah menilai bahasa dan kosakata pada teks eksplanasi. Yang perlu diperhatikan dalam menilai bahasa dan kosakata pada teks eksplanasi adalah bagian dari kalimat efektif. Yang kedua yaitu kalimat tidak efektif. Dan yang ketiga adalah kosakata baku,
Serta yang keempat adalah kosakata tidak baku. Keempat hal ini harus kalian perhatikan saat menilai bahasa dan kosakata pada teks eksplanasi. Anak-anak, Bu Guru punya tips belajar dalam belajar bahasa Indonesia agar mudah dan menyenangkan. Tips yang pertama yang perlu kalian ingat adalah membaca rangkuman materi yang sudah Bu Guru bagikan kepada kalian semua. Yang kedua yaitu memperhatikan dan menonton video serta menghubungkan video dengan isi materi yang sudah kalian baca. Selanjutnya baru kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah disiapkan oleh Bu Guru. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat dalam belajar. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.